Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa lis-sha'imihi al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa ajallu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan addakhiruha liyaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyani wal munkarat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah. Untuk apa kata Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya kata Allah, dan ingatkanlah, maka sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat, berguna bagi orang-orang mukmin. Tugas kita semua adalah mengingatkan siapa saja yang salah, dan yang salah kalau diingatkan jangan marah, mestinya bersyukur. Tugas kita adalah menasihati apabila mereka lalai, mereka lupa, kita ingatkan. Maka berdasarkan firman Allah itulah saya selaku khatib siang hari ini mengingatkan, pertama, bahwa hari ini adalah Jumat yang terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Kita tidak tahu umur, apakah bisa ketemu Ramadan tahun depan apa tidak. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami kesehatan dan keluarga kita semua ya Allah, agar kami bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini ya Allah. Berapa banyak dosa-dosa dan kesalahan kami tahu perintah-perintah-Mu ya Allah, seringkali kami sengaja kita tinggalkan, terbuai dengan indahnya dunia ya Allah. Seringkali kami ngerti ya Allah larangan-larangan-Mu, tapi seringkali kita langgar ya Allah. Oleh sebab itu kalau Engkau enggak ampuni ya Allah, pada siapa lagi kami mengharap ampunan? Rasulullah SAW, hadis muttafaqun alaih, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah, istrinya Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir sungguh-sungguh luar biasa ibadahnya. Kesungguhannya itu enggak didapatkan di hari-hari sebelumnya, di hari-hari lain. Bahkan Rasulullah saking sungguh-sungguhnya, kata Aisyah, hadis muttafaqun alaih, bahwa kana Rasulullah ya'taqifu fil asril awakhiri hatta tawaffahu Allah summa takafa azwajuhu min ba'dih. Muttafaqun alaih. Rasulullah kalau sudah 10 terakhir hidupnya hanya di masjid. Ia tinggalkan istrinya, tidak ada hubungan badan. Ia tinggalkan putrinya, keluarganya, semua ditinggalkan semata-mata ibadah kepada Allah. Rasulullah kepingin bahwa dalam meninggalkan dunia ini mudah-mudahan ditutup
dengan husnul khatimah dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kenapa kamu sibuk hanya dunia, 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 dunia? Apa yang kau peroleh di dunia ini tiada lain hanya selembar kertas, saudara. Selembar kertas, duitmu banyak, kertas. Dolarmu banyak, kertas. Sertifikatmu banyak, rumahmu sertifikat kertas. Mobilmu banyak, semua BPKB-nya kertas. Kamu dapat penghargaan-penghargaan, semuanya itu adalah kertas. Apa artinya kertas, saudara? Andai kata pahalanya Allah tampakkan dengan materi, manusia tidak akan ada yang mencari uang, saudara. Mereka akan mengejar kebahagiaan akhirat. Kalau Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin gak akan masuk neraka, begitu ibadahnya sampai full hidupnya 10 terakhir itu hanya di masjid. Coba kita ngaca, ini adalah nanti malam 26, tinggal 5 malam lagi. Ayo kita ikuti Rasulullah, semoga kita akan bahagia nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kalau kita mau melaksanakan iktikaf, iktikaf sekali saja, sehari saja. Hadis riwayat Imam Tabrani, Baihaqi, Hakim. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik ab'ada mimma bainal khafiqaini. Jaminannya orang yang pernah iktikaf, barang siapa yang mau iktikaf sehari, iktikaf itu bisa yang paling bagus full 24 jam di masjid, ya tinggalkan seluruh kegiatan duniawinya. Tapi ada yang iktikaf cuma 3 jam, ada yang 2 jam, semuanya itu sah-sah saja. Kalau dia iktikaf sehari, kata Rasulullah, semata-mata beribadah mencari ridha Allah, maka Allah akan jadikan antara dirinya dan api neraka itu lebih jauh ketimbang ufuk timur dan ufuk barat. Itu kalau sehari. Bagaimana kalau masih ada 5 malam ini kata iktikaf full di masjid? Semakin orang itu jauh dari neraka, tentu akan semakin dekat sama surga, saudara. Ini yang diharapkan. Apalagi tatkala kita iktikaf, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Suatu hari Aisyah bertanya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 115. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadari ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau saja aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ya Rasul? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka, ya Allah sungguhnya engkau adalah afuwun, maha pengampun, pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah saya. Perbanyak tatkala iktikaf mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian lagi saat iktikaf perbanyaklah baca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang adalah firman Allah. Kata Rasul, man arada ayyatahaddasa sama Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang kepingin dialog sama Allah, maka caranya bacalah Al-Qur'an. Cahaya Allah, cahaya Qur'an akan menerobos kepada sanubarimu yang paling dalam. Apa yang akan terjadi? Ada rasa tenang, ada rasa tentrem, ada rasa ayem. Itu janji Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an ini sesuatu yang bisa menjadi penentram batinmu. Semakin kita baca Al-Qur'an semakin rajin, batin akan semakin adem. Makanya Al-Qur'an yang dibaca pada bulan Ramadan ini, hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 125, bahwa satu huruf itu pahalanya 700 pahala. Semua amal-amal soleh pada bulan Ramadan kecuali yang wajib-wajib itu diganjar oleh Allah 700 ila sab'imiati dhifin. Coba bayangkan, itu hanya ada pada bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Ini Ramadan tinggal 5 malam. Kamu masih sibuk urusan duniawi.
Kalau kamu nanti mati, apa enggak menyesal? Itulah semua penyesalannya orang-orang yang mati, kepingin balik ke dunia lagi, dan kepingin dia jadi orang yang dermawan, kepingin sedekah, kepingin jadi orang soleh, kepingin banyak beribadah, beramal soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kasihlah aku waktu umur sebentar aja ya Allah, sesaat aja balik ke dunia lagi ya Allah. Aku mau jadi orang yang dermawan, mau sedekah, aku gak mau pelit ya Allah. Harta benda akan dinikmati orang lain, akan aku sedekahkan semua ya Allah. Karena orang-orang yang mati itu sudah tahu persis bagaimana manfaatnya sedekah. Innas shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu akan meredam panasnya kubur. Makanya orang-orang yang mati itu kepengennya kalau bisa balik ke dunia, yang pertama hanya kepengin sedekah. Terutama bulan Ramadan ini sedekah diganjar sama dengan zakat. Ayyus shadaqati afdal ya Rasulullah. Tatkala Rasul ditanya sedekah yang paling mulia, paling afdal itu kapan ya Rasul? As-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Termasuk tromol yang lewat di masjid ini juga sedekah bulan Ramadan. Ini Jumat yang terakhir. Maka kalau punya uang di dompetmu yang paling besar, atau keluarkan semua uangmu di dompetmu itu. Besok Jumat sudah lebaran, sudah enggak berlaku lagi 700. Keluarkan, kamu nanti akan bahagia, akan melihat bagaimana balasan Allah, dan mereka kepengen beramal soleh. Makanya kala itikaf ini perbanyak zikir. Di samping kita baca sholawat Nabi, maka perbanyaklah, kata Rasulullah, istasyiru wastaksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina abikum anhuma. Perbanyaklah pada bulan Ramadan ini melakukan 4 hal. 2 hal membuat Allah puas dengan kamu, ridho dengan kamu, dan 2 hal membuat kamu sudah cukup, gak butuh apa-apa lagi. Apa yang kita baca? Kata Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Saat itikaf perbanyak baca itu. Kemudian perbanyak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau 100 kali saja itu sudah 3:30 kita sudah sahur saudara, enggak terasa. Perbanyak lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada orang yang paling mulia, kata Rasul, kecuali orang yang semakin banyak baca kalimat itu, maka dia akan semakin lebih mulia. Si A baca itu 100 kali, si B baca 200 kali, mulia di si B. Itu hadis Rasulullah, silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian perbanyak baca lagi doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ada masalah-masalah seberat apapun Anda mau baca itu, kata Rasulullah, dijamin masalahmu akan Allah angkat secepatnya. Maka masih ada waktu yang mustajab, 5 malam inilah gunakan sebaik-baiknya. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan udah semuanya adalah sudah kita dicukupi, di masjid-masjid sudah disediakan sahur. Nanti akan rasakan selesai dari itikaf 5 malam bagaimana hatimu ada rasa nyaman dan tentram karena dekat sama Allah. Saat-saat seperti itulah jangan kita memperbanyak tidur. Jangan kita memperbanyak tidur, rugi, sudah meninggalkan keluarga semua kamu perbanyak tidur. Kemudian lagi bacalah diantaranya yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah obat dari 99 obat penyakit, untuk dari penyakit 99, satu diantaranya kesedihan-kesedihanmu akan Allah angkat. Masih banyak, kalau itu 100 dibaca enggak terasa saudara. Kemudian lagi perbanyaklah yang punya dosa-dosa besar, meskipun kata Rasul dia lari dari peperangan, maka akan Allah ampuni dosa itu. Kita tahu bahwa dosa lari dari peperangan termasuk kategori dosa besar. Perbanyak baca apa? Kalimatnya gampang, tapi kadang-kadang dia malas bacanya, enggak berkali-kali, enggak banyak. Astaghfirullah
enggak ada al-azimnya di situ. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau 100 kali enggak terasa. Mudah-mudahan yang pernah punya dosa-dosa besar, pernah dia mabuk, pernah dia judi, pernah dia berzina, pernah dia berbuat yang maksiat-maksiat yang lain, masih ada 5 malam. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau bisa mendapatkan Lailatul Qadar seumur hidup sekali kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka kita akan mendapatkan keutamaan amal 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Bersih amal yang sudah diterima oleh Allah. Kita mencari amal yang diterima oleh Allah dengan bersih itu setengah mati susahnya. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar seumur hidup sekali, biarpun usia masih 50 tahun, plus dapat tabungan amal bonus yaitu 83 tahun 4 bulan. Taunya apa? Nanti kalau sudah meninggal dunia akan Allah tampakkan ada sesuatu yang aneh. Apa itu yang luar biasa itu? Itu dulu kamu mendapatkan Lailatul Qadar sekali. Kalau Rasulullah full 24 jam di masjid, bagaimana enggak akan dapat Lailatul Qadar? Itu Rasulullah jamin enggak akan masuk neraka, dijamin masuk surga, makhluk mulia sejagat raya. Ayolah kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita tutup dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahdul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada wasyada'id wal mihan ma dhuharu minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah waj'alha aminatan mutmainnah
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم سلمنا ونجنا وأهلنا من فيروس كورونا اللهم سلمنا ونجنا وأهلنا من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر